agar mendapatkan manfaat dan syafaat dalam pembelajaran pada bagian ini. Nanti berdoa membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar yang nanti dipimpin Mas Arif. Oke? Silakan Mas Arif dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Oke, gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat? Sudah sarapan? Nah, hari ini ada apa? Hari Kamis, berarti hari ini harus semangat. Oke. Pak Ari coba tanya ya, kalau Pak Ari nanti bilang semangat, kalian kepalkan tangan, dia akan jadi semangat. Gitu ya. Biar hari ini tambah pembelajaran tambah ada keceriaan dan semangat ya, sehingga nanti dapat menerima materi yang Pak Riyadi sampaikan. Seperti itu ya. Oke, yuk. Semangat. Semangat. Oke. Buat tambah lagi ya, tambah kalian berkonsentrasi ya. Coba semuanya begini. Begini coba begini. Yang tambah. Ya kan hari ini kita semangat ya, biar tambah nanti berkonsentrasi ya. Tapi sudah semangat, sudah sarapan ya. Ayo kita lakukan nanti ada pemanasan dikit ya. Oke, begini. Ini pernah kalian lakukan ya. Kita bernyanyi, tapi sambil mendengarkan nanti perintah dari Pak Ri ya. Contoh ya. Jika kau suka hati petik jari. Nah, kata-kata terakhir dari lagu itu kalian lakukan, tapi dengan konsentrasi. Dan nanti ada lagu terakhir yang nanti akan memuat perintah semuanya. Jadi dari perintah lagu pertama sampai nanti kedua, ketiga kalian lakukan semuanya. Itu ya. Oke. Yuk kita bareng-bareng ya. Coba ya. Yuk. Kita hitung 1, 2, 3. Jika kau suka hati tepuk tangan. Jika kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore.
semuanya. Ayo, semuanya itu perintah pertama sampai yang terakhir. Pertama tadi tangan, petai jari, bilang hore. Ulang yang saja. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Silakan duduk. Itu kan harus konsentrasi. Untuk yang pertama, kedua, ketiga gampang ya. Yang terakhir semuanya. Wah, semuanya gimana ini? Nah, gitu. Sekarang ya, Pak absen ya. Si absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oke. Nanti yang Pak sebut namanya tunjuk jari ya. Oke. Tunjuk jari dan bilang hadir gitu ya. Oke. Nur Isma Arif. Aditya Yulianto. Wawan Setiawan. Surani. Alvina Basya. Widodo Saputro. Ada enggak? Ya. Ada di sana. Jibril Hidayat. Hadir. Muhammad Valinu. Hadir. Hasan Albana. Hadir. Lisa Inggit. Ya semuanya masuk ya. Untuk materi pada pagi hari ini ya, tadi akan memberikan tentang remaja anti tindak kekerasan. Apa tadi? Remaja anti tindakan kekerasan. Sampai sini biar kalian kami simak ya. Remaja anti tindak kekerasan. Atau disebut juga bullying. Remaja anti tindak kekerasan. Ya. Biar apa? Biar nanti kalian tahu ya. Kalian tahu memahami arti daripada yang pertama pergaulan remaja ya. Terus menghindari bentuk-bentuk kekerasan Terus memahami jenis dampak kalau kalian melakukan kekerasan ya. Terus kalian bisa mengatasi ataupun menghindari ya, tindak daripada kekerasan atau bisa disebut juga Pak ini cerita sedikit ya sebelum nanti masuk ke penjelasan ya. Dulu salah satu anak di sini ya pernah terjadi yang namanya bullying atau tindak kekerasan. Saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi ada. Masalahnya tentang katanya cinta. Cinta. Ini satu anak itu suka dengan
cewek di sekolah sebelah. Nah, temennya juga suka, kan gitu. Itu satu cerita. Karena yang satu ini agak dewasa, merasa dirinya lebih kuat. Nah, yang temennya satu ini yang suka diintimidasi, ya, diancam sampai nggak masuk sekolah. Itu dulu ada. Ya masa dulu ya ada ya sih ya ada. Nggak masuk beberapa hari. Nah, itu dampaknya apa ya? Dampaknya itu yang pertama ya kepada lawan yang kita intimidasi ya. Dia sampai tidak masuk. Itu kan sudah merugikan dia ya. Secara apa? Rutinitas dia berkebutuhan untuk belajar dia tidak masuk. Terus secara emosional pun, secara mental dia juga kena ya, sakit hati. Jadi jangan sampai tindakan kekerasan apapun itu dilakukan di pergaulan kalian. Gitu ya. Oke. Terus langsung saja ya. Langsung saja Pak Ari akan memberikan penjelasan tentang topik remaja anti tindak kekerasan. Yang pertama remaja. Remaja itu apa? Remaja itu siapa? Kalian pernah dengar kata remaja ya? Tahu. Remaja itu ya seseorang yang tumbuh dewasa ya, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan juga fisik. Biasanya untuk remaja seperti kalian ya, itu rasa ingin tahunya itu tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Nah, bosone kepo. Kepo. Ngopo yo? Kumpul-kumpul ya. Angel. Ngopo yo? Angel. Awalnya cuma ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutannya bagus ya apa-apa ya. Itu baik untuk perkembangan kalian. Tapi kalau ikut-ikutannya yang jelek, nah itu akan merusak masa depan kalian dan juga merugikan orang lain. Jadi remaja itu ya seseorang yang bertumbuh dewasa ya, seorang yang bertumbuh dewasa mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan juga fisik. Kalau anak-anak masih di SD ya. Kalau kalian mungkin sangat rentan sekali ya untuk memasuki pergaulan ya. Pergaulan yang kurang baik. Sangat rentan sekali. Terus pergaulan remaja. Pergaulan remaja paling tadi sering menyebutkan pergaulan. Pergaulan itu apa toh? Tahu? Pergaulan itu apa? Nah, pergaulan remaja biasanya kan itu. Pergaulan remaja itu banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi nanti yang saya contohkan paling banyak yang pergaulan remaja yang sehat, yang berdampak positif untuk perkembangan kalian. Pergaulan remaja sendiri itu berarti interaksi ya, interaksi atau kontak sosial remaja satu dengan remaja lainnya yang bertujuan untuk keakraban dan membentuk tali silaturahmi persaudaraan di lingkungan sekitar. Jadi pergaulan itu seperti itu.
Kalau di sekolah kalian pergaulan dengan teman yang ada di kelas, di beda kelas, kan seperti itu ya. Kalau di sekolah, nah, itu lingkungan yang bagus, ya. Kalau di luar, ya, ada yang namanya Karang Taruna. Ikut Karang Taruna nggak? Ikut. Nah, ikut Karang Taruna itu juga pergaulan di masyarakat ya, Karang Taruna itu juga bagus, partisipasi aktif. Kalau di Karang Taruna kan kita ada pembahasan tentang kemajuan desa ya, itu membantu orang hajatan. Kalau Karang Taruna, siapa yang sudah rewang? Nah, ada sudah? Belum? Ya nggak apa-apa, nanti periode berikut kalau ada kebutuhan itu ya, itu bagus. Terus ada lagi mungkin pergaulan kelompok ya, kelompok di luar tentang kepecinta alaman ya, itu juga bagus. Tapi ada tapinya ya, pergaulan itu bisa terjadi kurang sehat ya, kalau kalian mencari teman yang kurang baik. Contoh ya, Arif bergaul dengan teman sing baene rokok, baene nukari kancane. Itu dia bergaul dengan orang-orang seperti itu. Secara tidak langsung, Mas Arif sendiri juga akan terdampak mengikuti. Jadi merokok, ya, merokok coba-coba, ya. Habis itu pegang, terus nyoba lagi bisa. Nah, padahal Mas Arif belum kerja, masih minta uang dari orang tua. Nah, itu akan berdampak negatif untuk masa depan Mas Arif ya. Jadi kita harus memilih pergaulan yang sehat. Terus penyebab, ada penyebabnya. Kenapa kok bisa terjadi pergaulan yang kurang sehat? Penyebabnya apa? Yang pertama, itu ada penyebab dari dalam atau internal diri kalian. Cara kontrol diri kalian yang sangat lemah. Cara kontrol diri kalian yang lemah. Jadi lihat teman ke sana ikut. Nah, pokoknya ber-beran kita melu. Nah, tanpa memikirkan apa nanti ketika saya ikut dengan mereka, apa dampak nanti yang saya dapat ketika saya nanti ikut, kan gitu ya. Nah, itu penyebab pertama. Kita harus punya kontrol. Mas Abid kok kegiatannya kurang bagus, nggak ikut di sini aja gitu. Itu kontrol, harus ada kontrol. Terus ada juga penyebab ya, eksternal dari luar. Ya. Itu mungkin tidak terjadi di sini yang ini ya. Contoh, kurangnya pengawasan orang tua. Nah, dolan rajin wong tua. Ada enggak? Ada enggak di sini? Mungkin gue dolan nulis sore. Nah, ada enggak? Nah, terus pergaulan dengan teman yang kurang baik. Nah, yang saya bilang tadi ya, itu juga dampak dari luar. Terus ada lagi yang orang tuanya bisa jadi kurangnya kasih sayang dari orang tua ataupun
orang terdekat ya, kurang perhatian dari mungkin teman, teman, seperti itu ya. Terus dari faktor-faktor penyebab tadi ya, kalian harus tahu dan juga harus bisa kontrol ya, ini pergaulan, sebab akibat dari pergaulan itu. Oke? Kalau pergaulan bagus dengan teman-teman yang baik, pasti jadinya baik. Kalau pergaulan dengan orang-orang yang kurang baik, jadinya kalau kita tidak bisa mengontrol akan ikut menjadi orang yang kurang baik. Terus ada lagi ya, masih ada lagi kekerasan. Nah, tadi kan bilang ya, ada tindak kekerasan. Tindak kekerasan itu terbagi menjadi 3. Tindak kekerasan tadi. Ada berapa tadi? Tindak kekerasan tadi ada berapa? 3. Tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan psikis, dan tindak kekerasan seksual. Ada 3. Dan itu harus dijauhi. Tindak kekerasan pertama, fisik. Fisik berarti badan kita ya. Kekerasan terhadap orang lain ya, tentang fisik kita, badan kita. Dipukul, contoh ya, dipukul. Kekerasan fisik akan menimbulkan rasa sakit, luka. Mungkin sampai ke pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit. Jadi itu harus dihindari. Biasanya ejek-ejekan, Adit sama Arif ejek-ejekan. Ejek-ejekan nggak terima, malah duduk. Arif menek sirai, kena kepalanya sampai sakit. Kerugian apa yang didapat? Adit bisa dilaporkan polisi. Arifnya juga masuk pelayanan kesehatan, suntik, sama-sama rugi. Jadi jangan sampai bercanda sampai kelewatan ya. Jadi jangan sampai bercanda sampai memukul, jangan ya. Oke. Terus yang kedua ada lagi yang namanya tadi kekerasan psikis, arti mental ya. Nah itu biasanya sering terjadi ya, ini ejek-ejekan, ngece ini sering pakai namanya keluarga. Jenenge karane pakai diejekno lah, lesu. Lesu. Nah, apa meneh diejek bareng-bareng. Nah, di sekolah. Dan sampai orang itu nggak masuk. Itu padahal kan nggak sakit ya, nggak dipukul, cuma diejek. Tapi nama orang tua dia sakit hati. Entahnya kena sampai dia nggak masuk. Itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai dilakukan ya. Kalau bercanda biasa, jangan sampai menyebut keluarga, ya. Jangan sampai menyebutkan bentuk fisik, nggak boleh ya, seperti itu. Nah, kalau ketemu teman lo, halo bro, ya itu aja ya. Sudah belajar belum? Nah, itu tanya yang sehat-sehat ya. Gitu. Terus di sini nanti saya juga akan menyampaikan beberapa tentang ciri-ciri pergaulan yang sehat. Nah, yang sehat itu ya ciri-cirinya saling menghargai satu sama lain. Orang beda-beda nih. Jadi satu dengan yang lain itu saling menghargai. Terus jujur, ya,
jujur, terus memahami ya kekurangan satu dan yang lainnya, saling memberi nasihat, saling membantu seperti itu ya. Itu ciri untuk pergaulan yang sehat. Yang tidak sehat tadi yang saya contohkan ya. Nah, terus dari Pak Ri menyarankan kalian untuk ikut kegiatan-kegiatan positif, contohnya di Karang Taruna yang saya sebutkan tadi ya. Terus di keagamaan ya, contohnya pengajian. Terus ada ekstrakurikuler di sekolah ikut ya, kalian tambah ilmu ya, mengembangkan potensi kalian gitu. Itu contoh-contoh pergaulan ya, atau kegiatan yang positif yang sehat. Oke ya, seperti itu. Ada yang kurang paham. Nah, tapi yang saya jelas, yang dijelaskan Pak Ri, remaja sampai tindak kekerasan ya. Tadi kalian ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang kurang tahu? Nah, berarti saya anggap kalian sudah paham ya. Inti tadi jangan sampai melakukan tindakan kekerasan ya, yang Pak Ri jelaskan tadi. Sekarang ya, setelah Pak Ri sudah menjelaskan panjang lebar, nah, ini giliran kalian ya nanti menonton video. Ada video pembelajaran dari Pak Ri ya. Dan nanti ada tugas berkelompok yang harus kalian tulis ya. Ada lembar kerja ya, dan nanti kalian tulis dan dikumpulkan dan nanti Pak Ri evaluasi ya, seperti itu. Nah, jadi nanti satu kelompok saya kasih satu laptop ya, dan dilihat, dipahami. Oke? Paham? Dilihat, dipahami, nanti menjawab lembar kerja yang diberikan Pak Ri. Oke. Ini untuk kelompok pertama dulu. Nah, kelompok pertama ya. Dan yang ini nanti untuk kelompok dua ya. Nah, ini nanti dilihat, sampai dipahami ya. Oke, mari kita ya.
Jalan ya. Kalian jalan ya. Jadi video yang tadi kalian lihat itu juga tentang tindak kekerasan atau yang disebut bullying di sekolah. Nah, tadi sudah tahu ya isi dari video ini. Yang berkaitan juga dengan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Setelah kalian nonton video, kalian kan juga sudah memahami ya tentang video, dan ini ada lembar kerja ya, lembar kerja yang nanti kalian harus jawab dengan satu kelompok ya, dengan satu kelompok. Yuk, untuk yang sebelah sini ya, nah, kan nanti ini ditulis. Terus untuk yang sini nanti coba kalian juga tulis ya. Itu ya. Kalian coba tulis. Pensilnya dikeluarkan dulu. Alat tulisnya dikeluarkan dulu. Ayo. Nah, bukunya juga dikeluarkan sekalian. Ayo. Nanti dijawab ya. Pertanyaan yang saya kasih ini tentang ya, tentang apa yang kalian pernah alami ya. Contoh nomor 1, apakah kamu pernah menjadi korban kekerasan? Nah, nomor 1 itu. Terus nomor 2 ya, kekerasan apa yang kamu pernah alami? Umpama Vina pernah kekerasan apa yang dialami? Waktu saya jalan dicubit teman saya pada dari belakang, padahal saya tidak tahu salah saya apa. Nah, itu ya di situ. Dan nanti Pak Li evaluasi. Itu ya. Ini alat tulisnya dikeluarkan dulu. Ayo, dikeluarkan dulu. Semuanya keluarkan dulu. Pertanyaan. Di sini saya jelaskan ya. Untuk lembar kerja nomor 1 ya, apakah kamu pernah mendapatkan kekerasan, tindak kekerasan ya, nomor 1 itu. Terus kalau pernah, kekerasan apa yang kamu alami? Nah, yang kamu dapatkan itu ya. Nah, terus nanti dikumpulkan Pak Li evaluasi, oke? Nah, yuk. 2 pertanyaan saja, ya. Ambil Pak Li, ambil Pak Li arahkan, tulis, coba. Di sini 1 lembar, pernah tidak itu? Pernah, kalau pernah. Ini kalau pernah apa gitu? Ya. Nanti saya ambil sampel dari satu kelompok ya.
lakukan kerjanya. Tulis dulu di sini. Tulis. Tulis di sini ya. Contohnya di sini. Tulis di sini. Ini ya. Tulis nanti saya ambil. Sudah ditulis? Nah, oke. Apa ditulis ini? Oke, tulis ya. Oke. Tulis. Oke. Ya. Oke. Sini untuk Jibril. Jawabannya saya ambil ya. Tempat kerjanya. Oke, saya ambil. Ini. Ya. Lagi. Berarti sini. Oke. Nanti saya evaluasi lagi. Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Oke. Nah, belum? Oke. Pernah semua pernah ya berarti ya. Oke. Pernah sini. Oke. Nah, betul. Oke. Ya apa yang lain kalau tidak benar berarti kan nggak bisa jawab. Ini nanti ya Pak Ri. Pak Ri evaluasi, Pak Ri kasih pengarahan ya. Oke. Di sini saya ambil sampel dari kelompok 1. Pernah mendapatkan kekerasan. Jadi kalian ketika ada kejadian seperti itu, contoh kalian ada yang namanya Mas Arif ya, mendapatkan tindak kekerasan gara-garanya waktu bercanda ya, temennya tidak terima dipukul ya, kebanyakan seperti itu. Jadi untuk pengalaman ya di kelompok 1 ya, jangan sampai ya kita bercanda terlalu berlebihan. Wajarnya aja, oke? Terus di sini ada gara-gara mau pinjam buku diminta nggak boleh. Saya pinjam buku diminta nggak boleh, lalu saya ditugik. Nah, itu hal-hal yang kurang baik ya, benar saja ya. Karena ketika kita minjem kita harus kembalikan. Nah, itu ya. Jadi kalau memang nanti sesuatu hal yang berlebihan, nilai kok gak yang balikin, dijauh juga kayak itu. Nah, yang nyaman, seperti itu. Nah, kita harus tahu teman kita ya, karakter teman-teman kita. Ini maksud, ini pokoknya sabar, harus seperti itu ya. Terus ya, dari materi ini, siapa yang ingin menjadi orang baik? Jangan. Nah, kita namanya. Siapa yang ingin menjadi orang baik? Jangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo yang lain bisa nangga. Oh, semuanya pengen. Nah, orang baik ya, itu juga dipengaruhi orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitar itu siapa? Ya teman-teman yang baik ya. Konsultasi kepada Bapak Ibu guru atau minta bimbingan untuk para guru BK ya. Seperti itu. Pasti kalian akan diarahkan ya. Kalau di luar sekolah kalian kalau ada kegiatan pengajian ya, terutama kalian kan agamanya Islam semua ya.
kontrol diri itu penting, ya. Tentang keagamaan, contohnya kalian, kalau kalian tidak melakukan ibadah, melakukan kebaikan, ya, pasti Allah tidak suka. Seperti itu ya. Allah tidak suka itu secara keagamaan. Nah, jadi untuk kontrol diri kalian harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, orang yang jahat, pasti kita kita dimasukkan di dalam neraka. Kalau kita baik berarti kita dimasukkan di dalam surga. Itu ya, kita sepakat ya, kita akan menjadi orang yang baik ya. Oke. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan dengan Pak Ri ya. Pembahasan tentang tindakan kekerasan. Pokoknya saya tekankan kalian harus bisa ya, harus bisa memilih ya teman-teman di lingkungan kalian ya, dan juga jangan sampai rendahkan orang lain gitu ya. Makasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa ya, nanti membaca doa kedua orang tua dan al-asr ya, dipimpin Mas Arif. Silakan Mas Arif, dipimpin. Hati-hati di jalan ya, semangat belajar menjadi orang baik itu nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.